Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Selain sebagai putra patriark Wen Changjing, sebagai pemimpin generasi muda keluarga Wen, Wen Zhuyuan juga bangga pada dirinya sendiri. Pada usia 9 tahun, ia memasuki rumah pedang Songyun untuk berlatih kultivasi dan menjadi tokoh terkenal di Akademi Songyun, seorang penyihir muda. Pada usia 13 tahun, ia berhasil menjadi murid sekte luar rumah pedang King He. Hanya dalam 4 tahun, ia terpilih sebagai murid sekte dalam rumah pedang King He, peringkat di antara yang terbaik. Prestasi seni bela diri ini, ditempatkan di kota Guangling, cukup untuk membuat beberapa pria besar menghela nafas. Bagaimana mungkin seseorang seperti ini memandang rendah menantu seperti Su Yi? Dia bahkan tidak peduli dengan penjahat dominan Huang Qianjun. Sepasang teman. Ini deskripsi yang bagus. Wen Shaobei dan yang lainnya mengikuti dan tertawa. Dengan dukungan Wen Zhuyuan, bahkan di depan bengkel pengecoran pedang keluarga Huang, mereka tidak takut pada Huang Qianjun. Wen Zhuyuan, siapa yang kamu marahi? Huang Qianjun sangat marah dan matanya bengis. Apa, aku salah? Wen Zhuyuan tampak acuh tak acuh. Di kota Guangling, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah bajingan? Siapa yang tidak tahu bahwa Su Yi adalah menantu yang diejek oleh semua orang? Anda. Mata Huang Qianjun merah. Wen Zhuyuan tertawa dan berkata, setelah setengah bulan, perjamuan gerbang naga akan dimulai, dan kemudian saya juga akan berpartisipasi. Bangun dan bermain dan biarkan saya melihat caranya. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di dekatnya. Sudah berakhir, orang-orang seperti Wen Zhuyuan sebenarnya ingin menghadiri perjamuan gerbang naga, bagaimana kita masih punya kesempatan untuk pamer? Jangan berkecil hati, mari kita lakukan dengan baik. Adapun tempat pertama, hanya orang-orang seperti Wen Zhuyuan yang memenuhi syarat untuk menang. Para pria dan wanita muda yang mengantri untuk membeli senjata berada dalam keributan, dan mereka semua membicarakannya, dan topiknya ada di sekitar Wen Zhuyuan sendirian. Mereka semua memiliki perasaan bahwa gelar No. 1 di perjamuan gerbang naga kemungkinan besar akan jatuh pada Wen Zhuyuan. Ini menunjukkan betapa terkenalnya Wen Zhuyuan di kalangan generasi muda kota Guangling. Pemandangan seperti itu juga membuat Wen Shaobei dan anak-anak lain dari keluarga Wen merasa bahwa wajah mereka cerah, dada mereka terangkat, dan mereka bangga. Kulit Huang Qianjun pucat dan tak terduga. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Wen Zhuyuan dengan santai berkata, "Jangan bicara omong kosong, sampai jumpa di perjamuan gerbang naga." Bagaimanapun, dia memimpin keluarga sastra pergi. Adapun Su Yi, dia benar-benar diabaikan oleh Wen Zhuyuan, dan dia tidak repot-repot berdebat dengan orang yang tidak berguna. Setelah ini dilakukan, orang lain hanya akan menertawakannya karena diintimidasi. Selain itu, rasa pencapaian apa yang ada dalam menggertak menantu laki-laki. Menyaksikan Wen Zhuyuan dan rombongannya pergi, Huang Qianjun mengepalkan tinjunya erat-erat, bibirnya mengerucut, wajahnya pucat pasi dan jelek. Sulit, bukan? Su Yi melirik tuan muda yang keren itu. Wen Zhuyuan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Segera dia bereaksi tiba-tiba, dan berkata dengan tercengang, "Saudara Su, kamu. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak marah sama sekali." Dia sangat bingung. Saat itu, di Juxianlou, Su Yi dengan mudah mengalahkan semua pelayan di sekitarnya. Kekuatan seni bela diri semacam itu sama sekali tidak sebanding. Terlebih lagi, koneksi Su Yi dapat membuat ayahnya Huang Yuncong menundukkan kepalanya sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Su Yi bisa melupakannya? Su Yi berkata dengan santai, "Itu hanya keributan semut kecil. Jika itu membuatku marah, aku akan memandangnya tinggi-tinggi. Sayangnya, dia tidak pantas mendapatkannya." Wen Zhuyuan tercengang, jelas tidak bisa mengerti. Su Yi terlalu malas untuk menjelaskan. Tapi ada satu hal yang tidak dia katakan. Siapapun yang memusuhi dia, tidak peduli siapa itu, tidak akan berakhir dengan baik. Episode kecil ini segera berlalu. Di dalam pandai pedang. Di depan api yang mengamuk. Di bawah kepemimpinan Wen Zhuyuan,
Su Yi berhasil bertemu dengan ahli pedang terkenal, Wang Tianyang, di kota Guangling. Wang Tianyang memiliki rambut jarang, hampir botak, tipis dan ramping, dengan kulit perunggu, memegang palu raksasa dan memalu embrio pedang merah menyala. Ruangan itu dipenuhi percikan api. "Tuan, temanku ada di sini, bisakah kamu membantuku memperbaiki pedang?" Huang Qianjun berdiri di satu sisi, posturnya sangat rendah, dan dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Wang Tianyang mengabaikannya, dan memukul embrio pedang itu ke dirinya sendiri, membuat bunyi gedebuk, dan percikan api hampir memercik ke Huang Qianjun. Huang Qianjun yang diabaikan tersenyum canggung dan berbisik kepada Su Yi, "Saudara Su, temperamen Lao Wang seperti ini, tidak apa-apa." Su Yi berkata, "Biarkan dia sibuk dulu, dan kamu bawa aku untuk melihat bahan besi yang dibutuhkan untuk pembuatan pedang." Huang Qianjun mengangguk cepat. Setelah membaca semua materi ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Bahkan bahan pemurnian yang berharga itu hampir semuanya berkualitas biasa. Saudara Su tidak puas. Ini sudah menjadi bengkel pengecoran pedang terbaik di kota Guangling. Jika tidak ada yang cocok, mungkin Anda hanya bisa pergi ke kota Kabupaten Yunhe untuk menemukan yang lebih baik. Huang Qianjun menjelaskan. Su Yi tidak berkomitmen dan berkata, "Kamu bersiap, aku ingin membeli 30 kati besi dingin biru muda, 1 kati bubuk tembaga ciang, dan 5 kati air es misterius." Lebih dari 10 jenis bahan dilaporkan. Ada hal-hal yang berharga dan hal-hal biasa. Huang Qianjun menuliskannya satu persatu, dan menginstruksikan pelayan di bengkel pengecoran pedang untuk mulai bersiap. Dan dia membawa Su Yi kembali dengan cara yang sama dan datang ke tempat Wang Tianyang berada. Wang Tianyang telah menyelesaikan pekerjaannya dan sedang beristirahat di kursi rotan, di sebelah seorang pelayan berdiri menyajikan teh dan menuangkan air. Pria tua. Saat Huang Qianjun berbicara kali ini, Wang Tianyang menyela, "Orang tua ini telah menyempurnakan pedang hari ini, dan itu membutuhkan banyak energi. Kembalilah dalam 3 hari." Berbicara, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan santai. Wajah Huang Qianjun mendung untuk sementara waktu. Su Yi secara pribadi diundang olehnya. Tapi dia ditolak di situsnya sendiri, yang membuatnya kehilangan muka. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan, ayah saya bisa mengatakan, tetapi segala sesuatu tentang saudara Su akan segera dilakukan, Anda." Wang Tianyang menyela lagi dan berkata dengan tidak senang, "Kalau begitu biarkan ayahmu membuat pedang untuknya, aku tidak punya waktu untuk melayani saudaramu Su." Dia dengan jelas melihat bahwa Su Yi ada di sampingnya, tetapi kata-katanya tidak sopan sama sekali, bahkan jika Huang Qianjun telah pindah dari Huang Yunchong, dia tidak peduli sama sekali, raknya tidak begitu besar. "Tuan, bahan pemurnian sudah siap." Pada saat ini, sekelompok pelayan datang dengan sebuah kotak besar. Melihat ini, Wang Tianyang adalah orang pertama yang marah dan berteriak, "Siapa yang meminta Anda untuk membawa bahan-bahan? Lao Su telah memurnikan pedang selama setengah bulan, dan dia berencana untuk beristirahat dengan baik. Pergi ke rumah bordil di kota dan bersenang-senanglah, tapi kalian orang-orang tak berperasaan mencari masalah untuk Lao Su. Pindahkan mereka kembali padaku." Dia sangat marah, bangkit dari kursi rotan, dan menjatuhkan cangkir teh di tangannya. Rekan penulis sedang terburu-buru untuk pergi ke rumah bordil. Huang Qianjun langsung mengerti, sungguh tidak nyaman menahan diri selama setengah bulan dengan tubuh kokoh lelaki tua itu. Tiba-tiba, dia memiliki ide yang berani di dalam hatinya, haruskah dia memberikan kata, "Nong," kepada lelaki tua itu untuk menyelesaikan kebutuhan yang mendesak terlebih dahulu. Tunggu. Melihat bahwa para pelayan kecil akan membawa bahan-bahan itu kembali, Su Yi berkata, "Saya tidak berencana menggunakan tangan orang lain untuk membantu saya dengan casting pedang ini." Huang Qianjun dan Wang Tianyang tercengang. "Bisakah saya menggunakan tungku ini?" Su Yi melihat kompor tidak jauh. Huang Qianjun buru-buru berkata, "Tentu saja, tapi... Saudara Su, apakah Anda berencana membuat pedang sendiri?" Su Yi mengangguk, "Ya." "Yo, jadi kamu di sini untuk membuat kekacauan." Wang Tianyang mencibir, dengan jijik di matanya. Seorang anak laki-laki yang masih muda, berniat untuk menempa pedang di depannya, ini terlalu provokatif. "Tuan,
Tolong jangan salah paham, saudaraku Su mungkin memiliki pemikiran seperti itu, dia hanya. Pada akhirnya, Huang Qianjun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia benar-benar tidak tahu sebelumnya bahwa Su Yi sebenarnya berpikir untuk membuat pedang sendiri. Bagaikan ayam aduan, Wang Tianyang terinspirasi untuk bertanding dan berkata dengan lantang. Tidak perlu dijelaskan, karena semua provokasi datang, bagaimana mungkin lelaki tua Wang Tianyang tidak mengungkapkannya. Jika demikian, jika menyebar, semua prajurit di kota Guangling berpikir bahwa aku takut padanya. Berbicara, dia menunjuk ke kompor di sebelahnya, menatap Su Yi, dan berkata dengan bangga, kamu dapat menggunakan kompor ini sesukamu, apakah kamu membutuhkan yang lain, lelaki tua itu akan memuaskanmu, kemampuan apa yang kamu miliki. Hanya tunjukkan. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, apinya tidak cukup kuat, bagaimana keterampilan apimu? Mendengar permintaan ini, Wang Tianyang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun beberapa saat, lalu dia menunjuk ke hidungnya setelah beberapa saat, dan berkata dengan tidak percaya. Kau berencana menggunakanku sebagai pemadam kebakaran. Suasana tiba-tiba ditekan. Para pelayan kecil di tempat kejadian semuanya terengah-engah, melihat Wang Tianyang sedikit marah. Huang Qianjun sedang terburu-buru. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana, dia melihat Su Yi mengangguk secara alami dan berkata, karena kamu adalah yang terbaik dalam mengayunkan pedang di kota Guangling, kamu juga harus memiliki kendali terkuat atas api. Kamu akan membakar api. Saat aku mengayunkan pedang, seharusnya tidak ada kesalahan. Huang Qianjun tercengang. Generasi pandai pedang yang bermartabat digunakan oleh saudara Su sebagai pembakar api. Apa namanya? Melihat Wang Tianyang lagi, dadanya naik turun karena marah, dan pipinya yang perunggu sangat memerah, jelas benar-benar terprovokasi. Tuan, jangan marah. Huang Qianjun dengan cepat menghibur. Wang Tianyang mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya dengan keras, pergi, lelaki tua ini telah melemparkan pedang selama 40 tahun, dan saya belum pernah melihat angin kencang atau ombak. Ini hanya beberapa provokasi. Saya tidak bisa menahannya. Bukankah itu hanya membakar api? Iya, aku berjanji. Berbicara, dia melihat para pelayan kecil dan memerintahkan, pergi, biarkan para pembuat pedang di bengkel menghentikan apa yang mereka lakukan, datanglah dengan lelaki tua itu, dan lihat ini dari pintu ke pintu. Kemampuan seorang provokator. Huang Qianjun diam-diam berteriak bahwa itu buruk, Wang Tianyang berencana untuk memperburuk keadaan. Tetapi ketika saya melihat ekspresi Su Yi yang acuh tak acuh dan tenang, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak di hati saya, memikirkan adegan ketika Su Yi menunjukkan keterampilan medisnya di Xinghuang Medical Center kemarin. Segera, para master bengkel pengecoran pedang disiagakan dan bergegas. Mengetahui seluk-beluk masalah ini, para master tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa, memperlakukannya sebagai lelucon. Tidak ada yang menganggapnya serius. Seorang pemuda, bahkan jika dia tahu beberapa ilmu pedang, dapatkah dia menghancurkan papan nama pembuat pedang ini? Seseorang pergi untuk membujuk Wang Tianyang, dengan mengatakan, Wang tua, kamu tenang, orang-orang muda tidak tahu apa-apa, mengapa kamu harus terlalu serius? Dalam kapasitasmu, jika kamu peduli dengan hal-hal ini, kamu akan kehilangan sikapmu. Wang Tianyang berkata dengan marah, dia kentut. Orang tua ini telah makan, minum, dan berjudi sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa menjadi tipe orang yang berbicara tentang kasih karunia? Lihat aku dengan jujur. Semua ahli pedang tertawa pahit, mengetahui bahwa Wang Tianyang adalah orang yang keras kepala. Anak muda, karena kamu adalah teman Huang Shao, jika kamu ingin menempa pedang, aku akan membantumu, mengapa repot-repot dengan Wang Lao? Seseorang dengan ramah mengingatkan Su Yi, pergi dan minta maaf kepada Tuan Wang, dan lupakan ini. Su Yi berkata dengan nada santai, saya datang ke sini untuk menempa pedang kali ini, tetapi saya tidak punya waktu untuk marah dengan orang yang tidak berhubungan. Berbicara, dia datang ke api. Ada meja tembaga besar dengan deretan alat pemurnian yang mempesona di atasnya. Kamu meletakkan bahan pembuat pedang itu di sini. Su Yi memandang para pelayan kecil dan menginstruksikan.
Menyaksikan adegan ini, para master bengkel mengerutkan kening untuk sementara waktu, sangat tidak senang, bagaimana mungkin pemuda ini begitu bodoh. Namun, karena wajah Huang Qianjun, mereka tidak saling berbicara buruk, jika tidak, Sui akan diusir sejak lama. Seorang master pengrajin memandang Huang Qianjun dan mengeluh, "Huang Shao, siapa temanmu? Kamu masih muda dan memiliki temperamen yang baik." Huang Qianjun gelisah di dalam hatinya, dan ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan marah, "Di mana begitu banyak omong kosong? Bisakah saudaraku Su dapat melakukannya? Kamu dapat melihat jika kamu tidak melihatnya." Para master tidak berani membalas, mereka hanya memandang Sui, dan mereka menjadi semakin tidak puas. Karena Huang Shao berkata begitu, mari kita lihat gaya teman kecil ini. Satu mendengus. Yang lain juga memiliki mentalitas menonton kesenangan dan berencana untuk menonton Sui membodohi dirinya sendiri. Saat pelayan menempatkan semua jenis bahan casting pedang satu persatu, Sui juga mulai bertindak. Itu hanya menempa pedang panjang fana, itu tidak sulit baginya sama sekali. Pertama-tama masukkan 6 atau 7 jenis bahan ke dalam tungku, dan kemudian instruksikan Wang Tianyang. Meningkatkan daya tembak, berhenti ketika saya mengatakan berhenti. Semua orang tercengang untuk sementara waktu, anak ini sangat kasar, dia benar-benar memanggil Wang Lao seperti ini. Pipi Wang Tianyang berkedut dengan ganas, dia menahan amarah yang mendidih di hatinya, dan terus menambahkan api arang dan beberapa bahan yang akan membantu meningkatkan panas. 1/4 jam kemudian, Sui dengan santai menaburkan segenggam bubuk tembaga ciang ke dalam tungku dan menginstruksikan lagi, terus tingkatkan daya tembaknya. Wang Tianyang membekap kepalanya, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melakukan apa yang dia lakukan. Di waktu berikutnya, Sui akan melemparkan bahan casting pedang dari waktu ke waktu, dan menginstruksikan Wang Tianyang untuk mengendalikan panas, seolah-olah dia benar-benar menganggap yang terakhir sebagai pembuat api. Adegan itu membuat pengrajin lain merasa sangat tidak senang, berpikir bahwa Sui terlalu arogan dan sombong. Huang Qianjun punya harapan. Dia bisa melihat bahwa Sui tenang ketika dia mengayunkan pedang, dan dia jelas sangat percaya diri. Hasil terburuk adalah pedang yang ditempa oleh saudara Su tidak sebagus milik Wang Lao, tetapi selama itu berhasil, itu tidak akan kehilangan muka, itu sudah cukup. Memikirkan hal ini, Huang Qianjun menjadi lebih santai. Lebih banyak daya tembak. Tidak cukup, lanjutkan. Buat lebih besar. Di lain waktu, hanya Sui yang memberi tahu Wang Tianyang. Suara api yang menyala terus terdengar. Wajah Wang Tianyang menjadi semakin jelek, hidungnya sesak, kepalanya sangat botak sehingga mata putihnya muncul, dan ada rasa sakit yang tumpul. Huang Qianjun dan para ahli pedang itu juga terlihat berbeda. Hingga setengah jam kemudian, api tungku bergulung, dan panas seisi rumah seolah mendidih, membuat orang-orang merasa seperti berada di tanah gunung berapi lahar. Semua orang berkeringat deras dan pakaian mereka basah kuyup. Di dahi botak Wang Tianyang, yang paling dekat, keringat menetes seperti sungai, dan pipinya yang gelap merah. Seorang ahli pedang seperti dia tidak tahan lagi. Pada saat ini, Sui mengeluarkan cincin emas merah bermotif ungu dan melemparkannya ke tungku. Ledakan. Lidah api menyapu, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Terlihat dengan mata telanjang, cincin itu meleleh sedikit demi sedikit, berubah menjadi jejak jus kristal lavender. Sui menuangkan 5 kati air es murni yang sudah disiapkan ke dalam tungku tanpa ragu-ragu. Begitu air dingin bersentuhan dengan tungku mendidih, awan kabut air meledak dengan mendengus, dan langsung memenuhi seluruh ruangan. Sampai setengah suara marah Wang Tianyang terdengar di kabut. Cara memadamkan dan menghaluskan pedang, bagaimana kamu bisa menuangkan air es misterius ke dalam tungku? Ini pertama kalinya aku melihat metode penempaan pedang yang tidak masuk akal. Penghinaan, kemarahan, dan pertanyaan. Para pengrajin juga terdiam. Mereka telah berlatih pedang sepanjang tahun, dan mereka belum pernah melihat orang melakukannya seperti Sui, mereka benar-benar bodoh. Segera, panas dan kabut air di ruangan itu berangsur-angsur mereda. Visi menjadi jelas lagi. Dia sangat marah dan menggertakkan giginya.
Embrio pedang ini terlihat cukup bagus. Seorang master bengkel berkata dengan terkejut. Orang lain berkata, ini hanya embrio pedang. Itu tergantung pada apakah itu dapat menahan tempar. Saya tidak percaya seberapa bagus pedang dapat dibuat dari embrio pedang yang begitu kasar. Pedang sangat diperlukan untuk tekstur dan ujungnya. Karena teman kecil ini adalah pukulan keras, dia seharusnya bisa membuat pedang yang bagus. Seseorang tertawa dan dengan sengaja mengipasi api. Orang-orang ini, jelas berniat melihat lelucon. Saya melihat Sui meletakkan embrio pedang di atas platform besi yang kokoh, memegang palu raksasa di tangan kanannya, memukulnya ke bawah. Dentang. Bunga api beterbangan dan getarannya tidak ada habisnya. Pada saat ini, mata Wang Tianyang juga tertuju pada tindakan Sui, menunggu Sui membodohi dirinya sendiri. Dentang, dentang, dentang. Perlahan-lahan, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Teknik macam apa ini? Hanya mendengarkan suaranya memiliki ritme yang unik, seperti bernafas, dan kemudian melihat embrio pedang, itu juga dipukul oleh palu dan menghilang, bergema satu sama lain dari kejauhan. Tidak lama kemudian, seorang pengrajin tidak bisa tidak berkata. Yang lain juga tampak sedikit terkejut, dan mereka juga jelas merasakan situasi ini. Dalam percikan api, setiap palu memiliki ritme misterius, dan di bawah pukulan konstan, embrio pedang yang awalnya kasar diam-diam menyusut, mengeras, dan berubah menulis. Mungkinkah anak ini benar-benar menguasai teknik pedang rahasia yang unik? Ini. Pikiran yang sama muncul di benak Master Refiner, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Awalnya, mereka marah pada kesombongan Sui, dan mereka telah menyiapkan kata-kata. Sebut saja harga yang harus dibayar. Tapi sekarang, tidak ada yang berani berpikir begitu. Sebagai orang tua yang telah melemparkan pedang sepanjang tahun, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa teknik casting pedang Sui jelas luar biasa dan sebanding. Lihat-lihat. Huang Qianjun berteriak kegirangan, saya tahu bahwa segera setelah saudara Su bergerak, dia akan mampu menaklukkan orang-orang tua ini dengan mata di atas. Orang-orang di pusat medis Xing Huang itu adalah pelajaran di masa lalu. Huang Qianjun tidak bisa tidak melihat Wang Tianyang. Saya melihat ahli pedang yang benar-benar botak ini, tercengang saat ini, menatap lurus ke arah gerakan Sui, pipinya yang gelap berfluktuasi, dan dadanya bergelombang. Pasang surut. Jelas emosional. Haha, hahaha, apakah pelacur tua pemarah Wang Lao juga bingung? Huang Qianjun sangat bersemangat sehingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat Wang Tianyang begitu aneh. Orang tua ini sangat ceroboh sehingga dia bahkan tidak memperhatikan ayahnya, Huang Yuncong, tetapi sekarang, sangat mungkin dia akan ditangkap oleh saudara Su lagi. Dentang. Gumpalan nyanyian pedang yang jelas bergema di ruangan itu. Mendengarkan telinga semua orang, itu seperti suara alam yang dingin, dan seluruh tubuh gelisah, dan mereka semua sadar dari pikiran kacau. Bahkan pikiran dan mata Huang Qianjun tertarik. Sampai jumpa. Pedang hitam panjang, 2 kaki 7 inci dan lebar 3 jari, dengan tubuh yang jelas, dipegang di tangan Sui. Meskipun pedang ini berwarna hitam, ia memiliki tekstur yang halus dan tembus cahaya, seperti malam yang luas, pedang itu bermata di kedua sisi, dan ujungnya tersembunyi. Saat Sui memutar pergelangan tangannya, permukaan pedang yang hitam terkadang memancarkan kilau ungu samar, menambahkan sentuhan makna ilusi. Penuh dengan spiritualitas. Ini. Semua master pengrajin tergerak, menunjukkan warna obsesi dan berapi-api, pedang alam spiritual yang bagus. Ketika dihadapkan dengan pedang ini, hati mereka yang angkuh telah ditundukkan dengan tenang. Pedang ini sama sekali tidak biasa. Jantung Huang Qianjun berdebar kencang, ketika matanya menatap pedang ini, dia merasa seperti disengat, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kehebatan pedang ini. Oh! Pada saat ini, Sui mengetuk jari telunjuknya dengan ringan, dan pedang itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya ungu, bersenandung seperti guntur rendah, berguling-guling di sekitar ruangan. Melihat ini, Sui mengangguk, menunjukkan sedikit kepuasan. Meskipun pedang ini bukan senjata ajaib,
Itu dapat dicampur dengan emas merah bermotif ungu untuk memberikan sentuhan spiritualitas pada pedang, membuat pedang ini jauh melampaui pedang dalam arti biasa, antara biasa dan spiritual. Kamu, casting pedang macam apa yang kamu gunakan? Pada saat ini, Wang Tianyang, yang telah lama terdiam, akhirnya angkat bicara. Su Yi melirik ke ahli pedang, mau belajar. Aku akan mengajarimu. Wang Tianyang terkejut, matanya melebar, dan dia tampak tidak bisa dipercaya. Setelah itu, wajahnya berubah drastis. Sampai akhir. Di bawah tatapan terkejut semua orang, ahli pedang terkenal di kota Guangling menunjukkan ekspresi sangat malu. Dia membungkuk dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Metode tuan muda itu cerdik, dan Wang membungkuk padanya. Hati tuan muda cerah dan indah, dan Wang juga memuja. Ruangan itu penuh dengan keheningan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.